Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-Bapak, Ibu, dimanapun Anda berada, di Indonesia bagian Barat, Timur, Tengah, di seluruh Nusantara ya, yang menyaksikan acara live, enggak live nih sebenarnya ya. Kalau live di YouTube mah kita live, tapi kalau misalkan rekamannya ada di YouTube ya, selamat siang, sore, malam, pagi, petang, semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali, mengingat-ingat kembali kemampuan-kemampuan yang terpendam. Jadi kita munculkan ke permukaan untuk apa? Untuk kita mempersiapkan diri, akan dilaksanakan ujian, yaitu ujian di tes yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 22 sampai tanggal 25 Juli 2022. Ya, hari ini kita udah masuk ke hari yang keempat ya, yang keempat. Jadi udah mulai tertata, tersusun untuk cara dan proses pembelajarannya ya. Jadi ini kita full 10 hari berturut-turut ya. Mudah-mudahan hasilnya secara akal manusia itu maksimal ya, secara manusia ya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Oh iya, yang mengerjakan soalnya itu baru dua orang, 2 juta orang ya, 2 orang. Nah ini ada udah ngerjain Bu Sri Wayuni, terima kasih. Kemudian satu lagi Bu Alam, wah ya semuanya sih teman saya. Oke, langsung aja ke soal yang nomor 1. Sebuah siswa ini ya? Oh, harusnya seorang siswa ya. Seorang siswa mencoba meletakkan, saya edit aja biar enggak salah. Ini ya. Seorang siswa mencoba meletakkan benda berbentuk kubus diletakkan pada cairan X, Y, Z. Ternyata diperoleh data sebagai berikut. 30% volume benda muncul ke permukaan cairan X, 50% di cairan Y, sedangkan pada cairan Z terapung. Yang diminta adalah pernyataan yang benar. Jadi ada opsi-opsi, kita disuruh mencari pernyataan mana yang pernyataannya benar. Oke, langsung saja kita ke papan tulis. Jadi kita gambarkan seperti ini ya. Kondisi di cairan X sama XY itu sama ya. Jadi sama-sama terapung, cuman bedanya yang 3 muncul. Nah, seperti ini. Ini di cairan X. Kemudian untuk di cairan Y, persen. Ini cairan Y. Ini cairan Z-nya, ini nyata posisinya itu melayang. Seperti ini ya. Posisinya di beberapa cairan. Nah, yang pertama ngomongin tentang massa jenis dan gaya yang jelas, namanya gaya apung ya. Yang jelas untuk gaya apung, ini gaya apung itu arahnya ke atas semuanya. Jadi gaya apung atau bisa disebut gaya Archimedes. Gaya apung. Ini gaya apungnya ya. Biar beda, yang ini namanya Fx, yang ini berarti Fy. Yang ini Fz. Ini gayanya. Bendanya itu sama bermassa M atau kan sama. Misalkan beratnya W gitu aja lah ya. Beratnya W, ini juga W.
Jadi tidak ada gaya selain gaya pung sama gaya bat. Jadi kalau kita gambarkan semuanya, jadi Fx itu sama dengan W. Kemudian untuk Fy juga sama dengan W. Fz juga sama dengan W. Ya. Nah, karena sama, apa kesimpulan pertama yang bisa kita dapat? Gaya apung Fx sama dengan Fy sama dengan Fz. Jadi seperti itu, ini gaya apungnya sama. Nah, kalau ngomongin massa jenis, ini Fx itu rumusnya berarti rho Vg. Ya. Ini untuk yang Fx-nya. Rho Vg ini punya zat cair X, ini di V. Ini yang tenggelam di cairan X. Yang Fy berarti rho Vg juga rho Y, Vy. Untuk Fz berarti rho Vg, ini rho Z, ini V-nya volume yang tenggelam di cairan Z. Kalau di cairan Z semuanya. Ya. Kalau kita jabar-jabarin ini begini misalnya. Ini rho X kan 30% muncul, berarti itu 70% yang di bawah. Ya. Yang D-nya itu 50%, berarti 50% juga yang di bawah. Jadi ini 50%. Oke. Yang ini 100%. Jadi kita tulis biar kelihatan ini 100% Vg. Jadi seperti itu. Baru udah. Yuk kita cek. Massa jenisnya apakah lebih besar? Yang paling besar itu yang mana? Nah, massa jenis yang paling besar itu ada pada Y. Ini yang paling besar nih. Yang paling besar ya. Jadi rho Y kalau diurut-urutin rho Y lebih besar daripada rho X ya. Rho X terus lebih besar daripada rho ini urutan. Tuh, kok bisa? Bisa lah ya. Jadi kita lihat yang kalau semakin kalau ingin tahu secara langsung aja ya, gini secara langsung. Misalkan sama-sama terapung ya, sama-sama terapung. Lihat yang paling banyak terapung itu siapa? Kalau paling banyak yang terapung itu J, berarti rho Y-nya itu yang paling besar. Nah, ini kan paling besar ya. Yang bagian muncul maksudnya. Bagian yang muncul itu kan 50%. Berarti paling besar. Yang ini 30%, berarti nomor 2. Ya, secara urutan. Terus di Z itu kan berarti yang paling terakhir urutannya. Jadi jawaban yang untuk AB kan nggak mungkin ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu yang gaya apung pada cairan tuh dulu ya. Hilang. Jadi jawabannya yang E, gaya apung pada cairan X sama dengan cairan ini, gaya apungnya sama. Jadi jawabannya E. Jawab E. Lanjut kita dulu ya ke soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini yang menunjukkan bahwa pipa U diisi dengan cairan cair. Di atas permukaan zat cair, kaki sebelah kanan terdapat benda yang beratnya W. Besar tekanan pada tabung kiri dan kanan yang sama ditunjukkan oleh nomor berapa.
Nih, saya gambar dulu. Ini kan ada tabung berbentuk ya. Yang sebelah kanan ada bendanya. Ini benda. Benda ya. Ini bukan ada, tapi bendanya. Ini bendanya itu punya berat sebesar W. Kemudian cairan yang sebelahnya itu agak tinggian sedikit. Misalkan di sebelah sini. Ini cairannya. Tingginya segini cairannya. Jadi ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, terus ini nomor 3-nya di sini. Nomor 3-nya ini ya. Nomor 4-nya. Nomor 4. Yang ditanyain tekanan yang sama. Nah, ini titik satu ini kiri kanan ya, titik 1 kiri kanan, di atasnya itu kan atmosfer. Ya. Maksudnya udara lah ya. Di titik 1 itu kirinya itu atasnya, lihat atasnya itu udara. Ini juga sama. Kiri kanan itu atasnya itu udara. Jadi sebenarnya titik 1 kiri dan titik 2 kanan ya titik 1 kiri dan titik 1 kanan itu tekanannya sama karena sama-sama atmosfer. Begitu ya. Jadi P1 kanan sama dengan P1 kiri. Sama. Tapi untuk yang nomor 2 enggak. Karena titik 2 ini di atasnya itu ada cairan sama ada atmosfer. Jadi P2 kiri dan P2 kanan itu juga sama. Karena apa? Nah, jadi seperti itu ya. Di P2 kiri itu tidak sama dengan P2 kanan. Tidak sama. Nah, kalau yang ini nih ya. Nah, ini ya kan, di atasnya itu kan ada cairan, ada udara. Yang ini di atasnya ada benda. Atasnya ada. Nah, ini mana nih? Jadi P3 kiri sama dengan P3 kanan. Kiri kanan sama. Nah, dengan sama juga di titik 4. P4 kiri sama dengan P4 kanan. Sama ini. Sama. Ini sama, ini sama. Ini enggak sama nih. Ini enggak sama sendiri nomor 2. Yang 1 itu sama. Oke, berarti kalau disuruh milih, kan disuruh milih benar ya, sama. Sebenarnya yang sama itu 1, 3, 4. Tapi kan satu 3 yang lebih banyak aja. Yang lebih banyak itu yang B ya. Jadi kita pilih yang B aja. Terus yang nomor 3. Jika air dianggap fluida ideal bergerak dari bawah ke atas, dia memiliki penampakan yang sama dari bawah ke atas. Pada bagian bawah memiliki tekanan V1 dan tekanan V1, sedangkan pada bagian atas tekanan V2 dan V2. Kecepatan V2. Manakah pernyataan yang benar? Nah, karena kan penampaknya sama tuh ya. Penampaknya sama dari bawah hingga atas, maka ini berlaku kalau kita lihat ini kan V1 ya, yang ini V2 nanti. Nah, dari hukum kontinuitas Q1 itu sama dengan Q2. Maka kita tuliskan A1 V1 sama dengan A2 V2. Sedangkan A1 sama A2 nilainya sama, berarti kan bisa dicoret. Sehingga apa kesimpulannya? V1 sama dengan V2. Ya. V1 sama dengan 2. Oh, nggak ada di situ. Buat kecepatan air di sepanjang pipa bernilai sama. Ya udah jawabannya. Tapi
Tapi kalau kita ingin tahu tekanannya gimana? Nah, ini tekanan P1, yang ini tekanannya P2. P1 dari hukum Bernoulli. P1 ditambah setengah rho, dan ini nggak punya ketiganya, misalkan nggak punya ketiganya, atau misalkan bisa rho GH1 sama dengan P2 setengah rho V1 kuadrat, ini kan begini, sama dengan P2 ditambah setengah rho rho GH. Ini rho GH-nya kok ada setengah. Rho GH2 ditambah rho V kuadrat, maksudnya setengah rho V kuadrat ya. Nah, kan V1 V2 sama, berarti ini bisa dicoret. Maka dapat begini, P1 sama dengan P2 ditambah rho GH2 min H1. Ya, jadi P2 sama dengan ini. Sedangkan H2 dikurangi H1 itu nilai positif. Ya, maka P1 lebih besar daripada P2 dari persamaan. Begitu kalau secara matematis. P1 lebih besar daripada P2. Jadi jawabannya itu yang di itu di kursi. Oh, nama. Hey, Kenuan. Situ di muka televisi situ. Terus sana tuh HP. Mohon di silent, Ibu. Kenuan, terus di televisi. Oke. Sabar ya. Ibu Kristi. Ibu Kristi, ya. Halo. Ya udah, saya silent. Maaf ya, mesti saya yang nomor 3 minta tolong dijelaskan kembali. Gimana? Yang nomor 3 Pak Pin. Diulang. Ya, diulang kembali. Oke ya. Saya ulang ini karena posisinya itu agak mepet ya, jadi tulisannya kecil, saya ulang lagi ya. Ini penampangnya sama ya. Maksudnya kan tidak mengalami perubahan untuk luas penampangnya. Jadi penampang di sepanjang pipanya itu sama semuanya. Jadi saya tulis A1 sama dengan A2. A1 sama dengan A2. Ini kontinuitas. Kontinuitas ya. Jadi debitnya di sepanjang pipa itu nilainya sama. Misalkan Q1 di bawah, titik 2 di atas. Maka Q1 sama dengan Q2. Jadi ini A1 V1 sama dengan A2 V2. Karena A-nya sama kan dicoret sehingga dapat nilai V1 yang sama dengan Q2. Itu untuk kecepatannya. Jadi kecepatannya sama di sepanjang pipa itu. Sekarang kalau tekanan antara titik 1 sama titik 2 ini bisa kita aja ya. Ini di bawah sama di atas. Di bawah, misalkan di bawah sini sama di sini, itu kan mesti ada beda-bedaan. Nah, ada beda tekanannya. Beda tekanannya karena pengaruh tekanan hidrostatis yang ini nih, di sini nih sama sini. Ya. Nah, misalkan kalau kita pakai cara tekanan hidrostatis ya, misalkan P1 itu begini. P1 min P2 itu sama dengan rho G1 min 1. Makanya P1-nya itu lebih besar daripada P2. Nah, plus rho GH2 min H1. Ini pakai logika aja, nggak usah pakai cara-cara ini, nggak apa-apa ya. Nah, hanya untuk menentukan perbedaan tekanan antara P1 sama P2. Misalnya kayak gini nih, titik 2 sama titik 4, tekanannya yang paling besar di mana? Yang di bawah. Jadi P di titik 4 lebih besar pada tekanan di titik 2. Ini ya, memakai gitu caranya.
tekanan misalkan di titik 3 dengan tekanan di titik di titik 2. Tekanannya paling besar di mana? Di sini. Ya. Tekanan di titik 4 sama tekanan di titik 3 paling besar di mana? Di sini. Gitu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada silakan di screenshot dan kita lanjut ke soal 4. Tekan di screenshot dulu ya. Sudah. Sudah. Oke, ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Seorang hipermetropi menggunakan kacamata yang proses pembentukan dengan oleh lensa yang ia gunakan ditunjukkan oleh gambar. Dan jika titik dekatnya 50 cm dan S-nya 25 cm, jarak baca normal. Pernyataan yang paling untuk yang nomor 4 ini diketahui hipermetropi itu PP-nya yaitu 50 cm. Ini punktum maksimum jarak baca yang di dekatnya dia. Nah, kalau untuk yang S-nya itu nilainya 25 cm, ini untuk jarak baca normal. Ini jarak baca normal. Kemudian pernyataan yang benar ya, karena ini hipermetropi, ini kita sebut juga namanya rabun dekat. Kacamata yang harus ia pakai. Nah, berapa kacamata yang ia pakai? Kekuatan lensanya ya, namanya P. Ini caranya itu 100 per S. Ini sebenarnya namanya SN. Ini kita tulis SN aja. Minus 100 per PP. Nah, berarti ini 100 per 25 dikurangi 100 per 50. Berarti 4 dikurangi 2. Sama dengan plus 2 dioptri. Jadi ini betul. Nah, sekarang yang nomor 2. Nomor 2, betul atau salah? Iya, salah. Ya. Ini berarti salah ya. Sekarang nomor 3. 3, jarak P aksen sama dengan titik dekatnya. P aksen itu kan bayangan. Jadi S aksen itu sama dengan P. PP ya. PP itu jarak dekatnya, jarak dekat pembacaan. Pembacaan undang-undangnya. Berarti ini betul. Nomor 4. P aksen sama dengan titiknya enggak, bukan titik jauh tapi dekat ya. Jadi salah. Jadi yang betul itu 1 dan 3. Jadi jawabannya C. Ya, ini C. Cinta. Ya, cinta kecil aja ya. Sekarang nomor 5. Nomor 5. Wah, apa ini? Teropong atau mikroskop nih ya. Seorang siswa SN-nya itu 25 cm mengamati preparat menggunakan mikroskop. Hasil pengamatan ditunjukkan pada gambar berikut. Saran dan keadaan mata tersebut adalah ini kalau ada penggambaran jalannya sinar seperti itu untuk mikroskop, ini ada 2 macam ya.
Ada yang bentuknya seperti itu, ada yang lain. Ini FOB, ini FOB-nya di sini juga ya. Ini set begini. Terus ini kira-kira seperti ini. Ini mata ada di sini ya. Mata anggaplah bagus seperti mata. Jadi ini begini. Nah, kalau ada gini ya. Kalau Bapak-bapak Ibu lihat kok di sini ini ada perpotongan ya. Ini perpotongan. Kalau ada perpotongan seperti ini, berarti ini masuknya berakomodasi. Pokoknya ada perpotongan di sini lah. Kalau tidak perpotongan, berarti tidak berakomodasi. Oh, salah gambarnya ya, anggaplah betul ya. Pokoknya di sini ada perpotongannya ya. Saya salah nih gambarnya. Perpotongan berarti berakomodasi. Tidak ada potongan berarti tidak berakomodasi. Nah, jadi begitu untuk yang mikroskop. Nah, sekarang untuk perbesaran. Untuk perbesaran untuk mata berakomodasi. Berakomodasi. Seperti apa? M sama dengan aslinya ini. S aksen OB per SOB dikali SN per FOK ditambah 1. Ini aslinya. Nah, S aksen OB-nya biasanya nggak ada itu. Mesti nggak ada, ya kan? Kalau nggak ada bisa pakai cara seperti ini. Ini cara unik ya. FOB per SOB min FOB. Nah, ini SN per FOK ditambah 1. Nah, FOB-nya mana? Itu sudah ada kan? FOB-nya itu 1,2. Ya, di sini di soalnya itu sudah ada 1,2. 1,2 cm. Kemudian FB-nya itu 1 cm. Kemudian ada FOK-nya itu ini FOK sama dengan 5 cm. Berarti ini tinggal masukin aja ya. M sama dengan MOB-nya kan ini 1 ya. Jadi 1 per SOB-nya 1,2 1 ya. Dikali SN-nya untuk jarak baca normal itu 25 cm. Jadi 25 per FOK-nya 5 cm. 5 ditambah 1. Ini kan 0,2. 1 dibagi 0,2 itu 5. Dikali ini 5 tambah 1 berarti 6. Berarti 5 kali 6 30 kali. 30 kali untuk berakomodasi. Sekarang yang nomor 6. Bercahaya melewati 2 medium 1 dan 2, indeks bias medium 1 lebih besar daripada indeks bias medium 2. Suatu ketika sudut datang dibuat sebesar alfa, sehingga bercahaya yang terjadi beripit dengan bidang batas kedua medium. Jika sudut datang besar, maka pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, ini hukum Snellius yang kedua kemarin udah pernah kita bahas ya, kemarin banget. Jadi ini ada medium, misalkan namanya medium 1 lah ya. Ini medium 2. Sedangkan mediumnya untuk rapatnya N1 sama N2-nya itu besar daripada, jadi N1 lebih besar daripada N2-nya. Nah, kemudian ternyata kalau dibuat sudutnya itu sebesar alfa, maka
cahayanya itu misalkan B aja ya. Ternyata ini sejajar dengan di atas. Berimpit bukan sejajar. Berimpit ya. Nah, ini disebutnya sudut kritis. Ini sudut kritisnya. Nah, sudut kritis bagaimana cara menghitungnya? N1 sin alfa sama dengan, nah ini N1 ya, ini ya. N2 sin, ini sudutnya berapa? 90 derajat. Maka untuk sudut kritisnya akhirnya dapat arkes sin N2 per N1. N2-nya itu yang renggang, N1-nya itu yang rapat. Nah, bagaimana keadaannya kalau sudut alfa ini diperbesar ya begini? Apa yang bakalan terjadi? Yang terjadi adalah akan terjadi pemantulan. Nah, terjadi pemantulan kalau diperbesar. Jadi jika alfa diperbesar, maka akan memantul, bukan mantap betul, akan memantul. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang C, terjadi pemantulan sempurna. Jawabannya C. Di sini ada yang perlu ditanyain, Bapak, Ibu-ibu, monggo. Diskusi santai aja. Silakan. Sambil minum, saya kasih. Tanya Pak Pin. Halo Pak Pin, mau tanya. Silakan. Apa mesti kalau medium satunya itu indeksnya lebih besar daripada yang medium 2, pasti memantul? Kita harus tahu sudut kritisnya dulu. Oh. Berapa misalkan nih sudut, misal aja ya. Misal alfanya itu sama dengan 30 derajat. Ini 30 derajat udah kritis. Udah kritis nih, kita tahu nih 30 derajat udah kita hitung. Nah, kalau kita tambahin alfanya, misal nih, jadi 31 derajat. Nah, ini baru mantul nih. Halo? Halo, kalau kemarin saya sempat nemu pernyataan kalau ada medium 1 dan medium 2 seperti soal ini, kemudian sudut datangnya itu lebih besar dari 45 derajat, maka pasti akan terjadi pemantulan sempurna. Nah, itu kemarin ada angkanya ya. Kalau ini nggak ada angkanya kan. Kemarin itu harus kita cari dulu nilainya. Nilainya indeks apa? Sudutnya berapa? Caranya kayak begini caranya. Ini indeks bias N yang atas nih pokoknya ya. N yang atas itu yang renggang, yang renggang dibagi yang rapat. Ya kan, rapat itu misalkan akar 2 misalkan. Ya, berarti 1 akar 2 berarti 45 derajat alfanya. Nah, kalau sudutnya itu diperbesar, misalkan lebih dari 45 derajat, katakanlah 50 lah ya. Misalkan 50 derajat, apa yang bakalan terjadi? Itu terjadi pemantulan sempurna. Jadi tidak ada yang Oke, terima kasih, lanjut. banget. Apa aneh Dewi? Oke, kita lanjut ya. Silakan screenshot dulu ya. Dewi lanjut lagi. Sudah. Oh, anaknya sendiri berarti itu ya. Karena di rumah sendiri. Nomor 7 sekarang.
Merancang ukuran dan jenis kacamata, masih tentang rabun dekat, jauh, dan kombinasi atau keduanya. Seorang sopir yang telah bekerja beberapa tahun memeriksakan matanya, maksudnya ke tukang optik keliling ya. Saat diperiksa, dia hanya mampu melihat dengan jelas benda yang berjarak paling dekat itu 40 cm. Apa saran dari tukang optik kepada sopir tersebut? Jadi yang paling dekat, nomor 7 ya, yang paling dekat itu namanya PP, nilainya 40 cm. Ini titik dekatnya. Kalau jauh, ada kata-kata jauh, itu kita sebut namanya PR. Bukan kerjaan rumah, tapi punktum remotum. Nah, kalau ini punktum maksimum, jarak titik dekat penglihatan. Ternyata ini tidak normal nih. Kalau normalnya itu 25 cm, ini jarak titik dekat normal. Titik dekat yang normal. Nah, caranya kalau kaitan dengan jenis lensanya atau berat berapa sih dari kekuatan lensnya sama dengan yang tadi, itu 100 per pp, maaf salah lagi, 100 per sn kurangi 100 per pp. Nah, berarti 100 per 25 dikurangi 100 per 40. Ini 4 dikurangi 2,5, jadi 1,5 dioptri. Gitu aja. Jenisnya ya positif. Sopir harus memakai kacamata berkekuatan 1,5 dioptri karena menderita rabun dekat. Ya. Jadi jawabannya yang B. Lanjut aja dulu ya. Nomor 8. Salah satu syarat terjadinya interferensi destruktif pada cahaya yang melapisi minyak di atas permukaan air. Interferensi lapisan tipis ya. Lapisan tipis. Kalau untuk yang destruktif sama konstruktif. Kalau yang konstruktif dulu, kalau yang konstruktif itu ada setengahnya. Jadi 2 ND sin theta per 2 sin theta, 2 ND cos theta ya. 2 ND cos theta ya. Ini ada setengah-setengahnya, ini min n min setengah. Saya tulis M aja ya. Lambda. Pokoknya ini ada setengah-setengahnya. Setengah, 1,5, 2,5, 3,5, dan seterusnya. Kalau yang destruktif, berarti 2 ND cos theta sama dengan M lambda. Jadi ini dalam 4 lambda dan seterusnya. Pokoknya ini bilangan bulat, yang ini ada setengahnya. Mana yang destruktif? Jadi Sudah. jadi jawabannya yang E ya. Nomor 8. Dulu nih. Jawabannya E. Share wah. Memang tutup pintu wah. Langsung ke soal nomor 9. Percobaan difraksi sebuah isi digunakan dengan panjang gelombang lambda. Pernyataan yang paling tepat mengenai percobaan itu ya. Ini ngelihat jarak antar pola. Antar pola ya. Di sisi. Isi difraksi
C. Kalau kita melihat secara antar pola, jadi begini aja untuk antar pola ya. D, Y per L sama dengan N lambda. Misalkan begini. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, ada yang setengah, 1,5, 2,5, 3,5, dan seterusnya ya. Nah, kita hanya lihat hubungan antara Y, L, D, sama lambda. Jadi N-nya gitu nggak kita lihat. Order. Yuk kita cek. Pola terang terjadi. Terjadi jika selisih lintasan optik dari sumber cahaya terhadap layar adalah 1,5 lambda. Nah, kalau untuk pola terang itu, ini pola terang nih. Pola terang 1 lambda, 2 lambda, dan seterusnya nih. Kalau kisi difraksinya nggak beda nih. Dengan interferensi lapisan kisi. Untuk yang pola terang itu berarti 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Ini selisihnya. Kalau untuk gelap, belakangnya setengah lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda, dan seterusnya. Ada setengah-setengahnya kalau untuk yang gelap. Makanya untuk yang A itu salah. Yang B, pola gelap salah ya. Itu 2 lambda tuh. Harusnya ada setengah-setengahnya. Yang C, jarak antara dua garis berdekatan semakin lebar bila jarak celah semakin lebar. Apakah betul seperti itu? Yuk kita cek. Y sama D itu berbanding terbalik. Kenapa? Yuk kita cek. Y sama dengan N lambda L per D. Jadi Y sama D berbanding terbalik. Nah, yang C-nya salah. Kalau ini kecil kan ini besar. Kalau ini besar ini kecil. Jadi jarak antara dua terang berurutan lebih besar dari jarak gelap berurutan yang sepihak enggak. Jadi terang-terang dengan gelap-gelap itu sama jaraknya. D salah ya. Yang D jarak antara dua, misalkan nih, gimana sih membacanya begini? Kita gambarkan boleh seperti ini, penggambaran gelombangnya. Terang gelapnya seperti ini. Karena ini namanya terang pusat. Ini berarti terang 1, terang 2, terang 3. Ini terang 1, terang 2, terang 3. Gelap ini berarti 1, gelap 3. Gelap 1, 2, gelap 3. Jadi terang-terang dengan gelap-gelap itu jaraknya sama. Terus untuk E, jarak antara dua garis terang berdekatan semakin besar, dan frekuensi cahaya yang kecil. Nah, kalau kita hubungkan dengan frekuensi, ini begini Bapak Ibu ya. Ini Y sama dengan N, C. Ini C per lambda ya. Jadi ini C, L per E. Lambda itu C per F. Jadi ini F per D. Saya ulang, N sama dengan N, C, L per FD. F-nya itu frekuensinya. Y sama F itu berbanding terbalik. Jadi kalau F frekuensinya kecil, Y-nya besar. Kalau frekuensinya besar, Y-nya kecil. Jawabannya itu yang E. Nomor 10. Agak terlalu banyak nih ya. Ini dari sini yang ditanyain nggak, ibu-ibu, Mbak? 89. Bagaimana paham? Silakan bersuara. Jadi untuk nomor 9 ini cuman main-main rumus aja lah ya. Bukan main-main di rumah ya. Main-main rumus. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 10. Di soal massa pada gambar berikut M1 sama dengan M2 sedang berosilasi dengan frekuensi omega 0 dan memiliki energi mekanik E0. Jika saat disimpangkan terjauh M2 itu jatuh. Frekuensi dan energi mekaniknya sebesar berapa? Jadi gini, untuk energi total
energi totalnya itu sama dengan saya tulis K kuadrat. Ini energi total. Amplitudenya nggak berubah. Nggak berubah amplitudenya. Maka kalau berubah berarti energi aksennya, energi total aksennya itu sama dengan E0. Ini nggak berubah soalnya. Tapi bagaimana untuk kecepatan sudutnya atau frekuensi sudutnya ya? Nah, frekuensi sudutnya itu kan sama dengan 1/2 pi akar dari M, K per M nih. K per M. Atau kali sila aja ya. Jadi omega sama dengan akar dari K per M. K itu konstanta pegas, M-nya itu massa. Mula-mula kan M-nya itu ada 2 itu ya, massa 1 sama massa 2 itu kan awalnya bercampur. Jadi massa awal ya, saya tulisin MA aja ya, M awal sama dengan M ditambah M. Berarti ini kan 2M. M akhir, MB. MB-nya itu sama dengan M aja ya, M0 sama dengan M ditambah M. Nah, ini MT aja, MT sama dengan M aja, karena ada yang jatuh. Nah, omega itu kan seperti ini rumusnya. Kita bisa pakai perbandingan aja. Jadi, omega sen per omega sama dengan akar ini. Kayaknya nggak berubah ya, yang berubah itu M-nya. Berarti ini M 0. Ini omega 0. Nah, ya. Jadi berbanding terbalik ya. M0-nya 2M, 2M per M. Ikan akar nih, bisa coret ya. Sehingga omega aksen sama dengan 2, ini akar 2, omega 0. Energinya tetap, tapi kecepatan sudutnya berubah, yaitu akar 2 kali dari omega 0. Berarti mana yang betul? Yang betul itu yang C ya. Jawabannya C. Oh, C lagi. Ada yang perlu ditanyain, ibu-ibu? Silakan. Silakan bersuara. Tidak, Pak Pin. Kalau tidak, silakan di screen saya hapus. Kalau sudah, bilang. Biar saya tidak menunggu. Saya butuh pastinya. Sudah. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 11. Ini soal yang kayak kemarin, ya, cuma saya ganti waktunya. Itu yang nomor 11. Ini kayak gini. Naik, turun, naik. Ya. Ini di titik tertinggi, ini titiknya 1. Nah, pas di titik terendah ini, titiknya di 3. T gitu aja ya, biar cepat ya. Ini X-nya satuannya sentimeter. Nah, pada sama dengan 1 sampai T sama dengan 3 ya. 1 sampai 3. Kita lihat nih. Ini kan di titik paling kanan nih berarti. Ini paling kanan, ini titik kiri. Dari kanan mau ke kiri. Kanan ke kiri, berarti kan arahnya ke kiri. Berarti ini arahnya ke kiri, ya, ke kiri. Nggak kelihatan ya. Ke kiri.
ke kiri. Kalau dari 3 ke 5 itu ke kanan. Oke, sekarang di cepat atau di mana? Ini kan paling kanan. Ini paling kanan. Kalau dari paling kanan berarti itu dipercepat. Dipercepat ya. Dari kanan ini dipercepat. Ini dipercepat dulu. Dipercepat. Baru ini diperlambat. Diperlambat. Dipercepat dulu baru lambat gerakannya ke kiri. Jadi jawabannya yang mana? D. D. Oke, D. Lanjut soal nomor 12. Dua tali berbeda disambung, kemudian salah satu ujungnya digetarkan secara periodik sehingga bentuk gelang seperti pada gambar. Di antara 3 pernyataan berikut, mana pernyataan yang benar? Ya? Nah, kita lihat gambarnya, awalnya itu kan rapat, seperti ini rapat, habis itu agak tegang. Yang ini medium 1, yang ini medium 2. Ya. Nah, kalau seperti ini, otomatis lambda 1 kan lebih kecil daripada lambda 2. Ya. Ini kan kecil, segini ya, kecil-kecil ya, satu panjang gelombangnya. Nah, kemudian yang sama itu apanya? Yang sama itu frekuensinya. Jadi F1 sama dengan F2. Sedangkan F sendiri adalah V per lambda. Ini V per lambda. Jadi V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. Oke. Yuk kita cek. Berarti lambda 1 itu kan kecil ya. Jadi kita begini aja. Ya, cepet. Lambda 1 kecil, lambda 2 besar. Ini tulis kecil. Yang ini saya tulis besar. Nah, karena ini kecil, maka V1 itu juga kecil. Karena ini besar, maka ini juga besar. Gini analisisnya ya. Berarti bagaimana? V2 lebih besar daripada V1. Yuk kita cek. Nomor 1. Frekuensi gelombang 1 lebih besar. Enggak, frekuensinya sama. Jadi salah. Nomor 2. Panjang gelombang 2 lebih panjang. Ini besar. Ya, besar ya. Jadi betul. Nomor 3. Cepat tali 2 lebih besar di tali 1. V2 lebih besar. Betul enggak? Betul. Jadi 2 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang C lagi. Jawabnya C. Ya, terlalu banyak C. Berarti kalau terlalu banyak C, ibu-ibu nanti kalau mengalami kebingungan jawab C aja. Masuk akal. Masuk akal dan lulus ya. Banyak C-nya. Kebetulan ya. Oh, nomor 3 nggak kelihatan. 3 betul. Jawabannya C. Nomor 13. Ini ada panjang gelombang. AB-nya 28, periodenya 2 sekon. Yang ditanya persimpangannya, ini pasti udah hafal ya. Nah, karena AB-nya itu 28 cm, jadi itu ada ada berapa gelombang? Itu bukan 1,5 gelombang, tapi 1/3/4. 1/3/4 gelombang. Coba ini gambarin. 1
1,5 segini. Nah, B-nya kan di sini. Ini B-nya. Jadi gambarnya seperti itu ya. Hati-hati itu. 1/3 ya. 1/3 itu berapa? 1/3/4 lambda sama dengan 28 cm. Berarti 7/4 lambda. Sentimeter ya. 16 cm berarti untuk K-nya itu 2pi per lambda, jadi 2pi per 16 atau pi per 8 rad per meter. Kemudian meter per sentimeter. Ya per sentimeter berarti ya. Jauh. Kalau misalkan mau diubah ke meter ya berarti ini kali 100. 100 per 8 berapa? 100 per 8. 2,5. 12,5 pi rad per meter. Berarti ini. Kemudian untuk omeganya, omega itu 2pi per T aja. Periodenya sudah ada di situ, jadi 2pi dibagi 2. Nah, periodenya sudah ada 2 sekon soal. Ini pi. Pi rad per sekon. Nah, berarti untuk persamaan simpangan ini sama dengan, karena ini adalah positif, si omega T X nih ya. Bunyi quicker sudah bunyi itu ya. A-nya di situ 0,5 sin dalam kurung omeganya pi T min 12,5 X. Jadi jawabannya ini ada pi-nya nih, px atau 0,5 sin pi dalam kurung T min 12,5 X. Jadi jawabannya itu yang B. Jawabannya ya. Ada yang perlu ditanyain kan? Kalau tidak ada yang ditanyain silakan screenshot dan saya hapus. Kita lanjut ke soal nomor 14. Suatu kesamaan Y sama dengan A sin alpha X min B T plus pi per 4. Gelombang tersebut memiliki panjang gelombang 2 per alpha ya. Jadi itu sama dengan alpha, omeganya sama dengan beta. Nah, untuk nomor 1 berarti kan K itu 2pi per lambda. Lambda sama dengan 2pi per K. K-nya alpha berarti 2pi per alpha. Ini betul ya? 2pi per alpha itu. Kemudian untuk gelombang merambat ke kanan, betul. Tapi V-nya itu kita pakai omega per K nih. Omeganya beta, K-nya alpha. Jadi beta alpha. Berarti salah ya? Ini salah nih. Terus yang nomor 3. Semua partikel medium tersebut beroscilasi dengan amplitudo A. Jadi ini betul nih. Jadi yang betul 1 sama 3. Jadi jawabannya C.
Jawabannya C ya. Lanjut kita ke soal nomor 15. Mas persatuan panjang senar A dan B secara berurutan 4 dan 6. Keduanya dipasang pada bahan gitar yang sama. Senar B telah dipasang terlebih dahulu dengan 30 Newton. Pada frekuensi yang ditekan senar 2 kali, maka tegangan pada senar A harus berapa? Jadi untuk yang nomor 15, mu A dan mu B itu masing-masing 4 sama 4 gram per meter, ini gram per meter ya. Tegangan B itu 30 Newton. Tegangan A itu berapa? Dengan syarat F A sama dengan F B. 2 kali ya. F B-nya. Ini yang diminta. Ini pakai hukum Melde aja nih. Hukum Melde. Nah, hukum Melde itu gini. V itu sama dengan akar dari F per mu. Untuk frekuensi yang terjadi pada Y itu begini. N plus 1 per 2 V per L. Berarti V-nya kita substitusi ke sini, maka N plus 1 per 2 L-nya beda ya. Nah, ini gini nih, 2L. Akar dari F per mu. Nah, panjang talinya sama. Jadi kita cuma melihat F ini sama ini sama ini. F banding sama akar dari F per mu. Nah, gitu ya. Sehingga F A per F B sama dengan akar dari F A per mu A per F B per mu B. F-nya kan 2 kali itu, 2 kali FB. Jadi 2 F B per F B sama dengan akar dari F-nya yang dicari ya. F A per F B itu 20. Ini bisa kita atas mu B. Mu B-nya itu 6. Jadi 6 per 4. Bisa dicoret. Ini dicoret. Ini 5 ya, tuh ya. Maka ini 2 sama dengan akar dari FA per 20. Jadi di akar aja. Jadi 4 sama dengan FA per 20 kali silang. Maka didapat FA sama dengan 80 Newton. Yang ini ibu-ibu silakan. Ada yang ditanya, ada silakan di screenshot dan ngomong kalau sudah sulit. Ya. Sudah selesai. Ya. Halo. Oh. Enggak. Oke, nomor 16. 16 itu ambulans mendekati dari belakang, kemudian dari dulu itu menyalip ya.
dari detik ke 0, T dengan 0 sampai T sama dengan 2. Itu kondisi ini T ini begini nih. Mendekati sumber. Jadi ini kondisinya itu FP sama dengan V plus V min VP per V min VS dikali Fs. Jadi begini. Pas waktu T sama dengan 0 sampai T sama T20 ya. Sampai sekarang berarti sekarang. Berarti FP-nya sama dengan ini berarti gini. Jadi sumbernya di depan, pendengarnya di belakang. V sama dengan V plus VP per V plus VS dikali Fs. Jadi seperti ini. Kondisinya seperti ini. Nah, Anda tahu sendiri mobil lebih besar kecepatannya. Karena Vs lebih besar daripada Vp, maka misalkan yang namanya FP1 ya, yang ini 2, maka ini mesti FP1 lebih besar. FP1 itu lebih besar daripada F0, beda Fs. Terus FP-nya itu lebih kecil daripada F-nya. Nanti grafiknya begini. Ini F, ini T-nya ya. Jadi kan lebih besar awalnya tuh begini. Satunya begini. Cari yang seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang A. Jawab A. Manakah pernyataan yang benar mengenai skala termometer Celsius sama pada suhu? Jadi minus 40 derajat Celcius itu sama dengan min 40 derajat Fahrenheit. Jadi jawabannya itu yang B. Kok bisa begitu? Bisa kita cek nih. Yang kita cek nih ya. Nah, caranya supaya bisa ketemu seperti ini bagaimana? Caranya begini. Bisa kita pakai cara gini. X derajat Celcius sama dengan bla 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 derajat Fahrenheit kan? Ini berarti kan kalau mau mencari Fahrenheit kan 9/5 dikali X ditambah 32. Nah, ini kan nilainya X. Ini ke sini nanti. Jadi X dikurangi 9/5 X sama dengan 32. Ini berarti min 4/5 ya. X sama dengan 32. Ini ya, ini 8, berarti X sama dengan 40 derajat. Bisa pakai cara seperti ini, bisa pakai cara yang lain. Lain kali aja ya, saya jelasin. 18, mohon maaf, biar cepat aja selesai. Tidak panas A dimasukkan ke B. Nah, ini ada yang sama. Q itu sama dengan MC delta T ya. Nah, berarti C itu sama dengan apa? Q per M delta T. Berarti C itu terbalik dengan delta T. Kalau delta T-nya besar, C-nya kecil. Delta T-nya kecil, C-nya besar. Karena delta T yang paling besar, nah yang paling besar itu delta T-nya A. Lebih besar daripada delta T-nya B. Lebih besar daripada delta T-nya C. Maka, ya, CA lebih kecil daripada CB, lebih kecil daripada CB.
CC. Maka jawabannya ya efisiensi pesawat melepas kalor 27. Jika diharapkan efisiensi meningkat 50%, maka efisiensi tertinggi ditingkatkan berapa? T2-nya itu 27 derajat Celcius, berarti ini 300. Efisiensinya itu efisiensi 100%. Kemudian efisiensinya itu 50%. Ditanyain delta T1-nya berapa? Begini ya. Jadi kita hitung T1 berapa, T2 berapa. Emang T1 berapa, T1 aksen berapa. Maaf Bapak-bapak, Ibu, kita break dulu untuk nanti kita lanjut. Oke. Oke, kita lanjut. Kurang bersalah. Mohon maaf, hari ini memang seperti ini. Pokoknya kalau sore jam 4 ya begitu, kepotong. Maklum lah. Lanjut kita ke soal yang nomor 19 ya. 19. Saya tuliskan lagi untuk yang diketahui tadi ya. Jadi T2-nya itu 27 derajat Celcius. Jadi setiap perhitungan harus ke Kelvin. Berarti ini 300 Kelvin. Efisiensinya itu 40%. Ini efisiensi pertama. Kemudian efisiensi yang diinginkan, misalkan namanya efisiensi aksen ya. Nilainya itu 50%. Tunggu, abang mencari. Ditingkatkan sebesar. Berarti maksudnya yang ditanya itu kenaikannya ya. Jadi delta T1-nya itu berapa? Jadi nanti delta T1 itu cara ngitungnya T1 yang kedua dikurangi T1 yang pertama. Masing-masing kita hitung satu persatu ya. Cara hitungnya kan begini. 1 T2 per T1 ya. Kali 100%. Ini 100%-nya nggak usah saya tulis saja, nggak apa-apa. Jadi ini 40/100 sama dengan 1 min T2-nya 300 per T1. Ini berarti kan 0,4 sama dengan 1 min 300 per T1. Pindahin ke sini 300 per T1 sama dengan ini pindahin ke sini berarti 0,6. Sehingga T1-nya itu sama dengan 300 per 0,6 sama dengan 500 Kelvin. Nah, untuk yang T1 aksennya berarti sama rumusnya ya, 1 min T2 per T1, ini T1 aksen ya. Jadi 50%, biar agak cepat ngitungnya, berarti ini 0,5 sama dengan 1 min 300 per T1 aksen. Ini berarti pindah ke sini 0,5, ini ke sini berarti 300 per T1 aksen. Sehingga T1 aksennya sama dengan 300 per 0,5, hasilnya 600 Kelvin. Nah, yang diminta kan kenaikan tuh, sehingga untuk delta T-nya, T1 ya, 600 Kelvin kurangi 500 Kelvin. Hasilnya 100 Kelvin. Jadi jawabannya adalah yang A. Terakhir kita ke soal nomor 20. Gas ideal ada grafiknya reversibel ya, ABCA seperti pada gambar, di mana AB-nya itu isotermik. Isotermik.
Isotermik berarti begini. Oke, langsung ini PV ya. A, B, C, A. Jadi begini. AB isotermik. Energi dalam gas bertambah. Apakah energi dalam gas bertambah? Di cara ngitungnya tuh begini. Proses AB ya. Proses AB. Karena AB-nya itu isotermik, maka nilai dari delta U-nya itu 0. Karena apa kok bisa delta U-nya 0? Nah, kan secara rumus itu 3/2 NR delta T. Ya, jadi karena nggak ada delta T-nya 0, berarti nilainya 0. Jadi delta T-nya 0 kalau isotermik. Makanya ini 0 ya nilainya. Nah, kita cek tuh. Delta U-nya 0 ya, bertambah atau tidak? Nah, tidak bertambah. Ya, tidak bertambah juga tidak berkurang, berarti salah. Yang B, lingkungan melakukan usaha pada sistem. Lingkungan melakukan usaha pada sistem. I itu sama dengan W plus delta U. Nah, delta U-nya 0. 0 ya. Nah, W sendiri adalah NRT ln V2 per V1. Nah, ini kan besar nih, ini kecil, maka nilainya positif. Kalau positif itu sistem yang melakukan usaha. Jadi salah ya. Yang C bukan lingkungan melakukan usaha, tapi sistem yang melakukan usaha. Energi dalam gas berkurang, salah ya. Salah, harusnya tetap. Yang D, sistem gas melepas kalor. Sistem gas melepas kalor. Kan karena Q-nya sama dengan W, sedangkan W-nya itu positif, arti dari positif apa? Ini berarti menyerap kalor. Ya. Terus yang E itu apa itu? Sistem melakukan usaha. Nah, ini yang benar. Jadi W-nya itu nilainya positif, berarti melakukan usaha. Jadi jawaban untuk yang nomor 20 itu yang E. Ada yang perlu ditanyain untuk soal nomor 19 sama nomor 20? Silakan bersuara. Halo? Cek. Cek. Kan? Rumus apa itu? Rumus yang tadi di awal 3/2 NR delta T itu juga bisa digunakan untuk proses yang lain selain isotermik. Semua delta U 3/2 NR delta T. Iya. Semua ya. Semua delta U-nya ya. Untuk monoatomik sama diatomik suhu rendah. Nah, jadi nilainya pakai 3/2 NR delta T. Nah, ada kondisi di mana delta U-nya itu 0, khusus di isotermik aja. Karena iya. tidak ada suhu. Ini kan delta T, perubahan suhu. Delta T-nya 0, isotermik. Suhu sama kan? Kalau yang lain, semuanya delta khusus isotermik nilainya 0. Sip, terima kasih. Mungkin yang lain ada yang perlu ditanyain, silakan.
selanjutnya kita bisa memperdalam beberapa materi yang sebenarnya materinya kurang tajam lah ya, kayak untuk yang termodinamika perlu didalami. Nanti sesi beberapa materi. Setuju nggak? Setuju. Setuju, Pak Pin. Sip. Sip. Yang lain bagaimana? Gimana, Pak Pin? Yang lain, maksudnya suara yang lain, bukan suaramu aja. Maaf ya. Iya. Untuk rekamannya saya hentikan aja ya.